Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semua, kembali lagi bersama saya di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini ada Bapak Adi selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum Ustaz Zaharin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat pendidikan. Ini alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti kita juga selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa lebih produktif, bisa lebih berinovasi lagi. Terutama ini ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, Pak Adi selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini kan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini sudah B ya akreditasinya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya apa sih yang bisa membedakan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di sini dengan prodi yang sejenis yang ada di kampus yang lain mungkin ya? Karena di sini kan saya lihat ada mungkin beberapa perbedaan yang spesial dan spesifik ya. Bisa dijelaskan Pak Adi? Iya, terima kasih Ustazah Harin. Di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di tempat kami ini memiliki beberapa keunggulan memang. Dari 2017 kami berdiri, kami berfokus untuk unggul di bidang praktek pendidikan sekaligus untuk pengembangan budaya literasi. Khususnya dalam kegiatan pengembangan budaya literasi itu sendiri, kami berfokus pada keterampilan berbahasa produktif. Ada dua Ustazah. Apa itu berbahasa produktif ini? Saya sebagai yang non bahasa Indonesia ini kurang familiar nih sepertinya dengan itu. Ya, bisa dijelaskan Pak Adi. Kegiatan berbicara dan yang kedua adalah kegiatan menulis. Ya, dalam kegiatan berbicara ini kita buat secara berkala. Mahasiswa kita ajak untuk menjadi pewara, menjadi seorang pembicara dari level level kampus, level kelas hingga level keluar. Keluar ini maksudnya dari luar kampus ya? Di luar kampus sampai ke kegiatan event-event perlombaan. Begitu juga dengan kegiatan menulis. Itu dari kegiatan awal kita ada namanya kegiatan tes diagnostik, Ustazah. Kegiatan tes diagnostik ini kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan matrikulasi dan kita bekali mahasiswa baru semester 1 untuk menerbitkan buku. Wah, berarti dari semester baru semester 1 ini sudah diajarkan untuk menerbitkan buku ya Pak Adi ya? Kita coba untuk kelola mahasiswa untuk bisa menerbitkan buku. Wah, di semester 1. Ini di semester 1. Itu selesai semester 1 berarti bukunya sudah terbit atau masih bisa sampai semester lulus ini terbitnya bukunya? Iya, dalam kegiatan di semester awal itu ada kegiatan pembekalan, pembaharu kalau di tempat kita ya. Di pembaharu itu kita targetkan sudah editing sehingga diterbitkan itu sebelum pembaharu itu selesai. Wah, sebelum baru selesai bukunya sudah terbit ya. Sudah ini luar biasa sekali. Terbit. Itu bukunya buku antologi atau buku satu orang satu seperti itu, satu mahasiswa satu? Untuk kegiatan diagnostik itu memang kita buat secara antologi. Ya, kita biasanya membuat cerpen. Antologi cerpen. Antologi cerpen berarti ini adalah produk dari pembaharunya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi kita memang ingin di kegiatan pembaharu itu mahasiswa memiliki kesan, memiliki produk itu menjadi luaran dan meningkatkan kepercayaan diri. Karena biasanya Ustazah di kegiatan matrikulasi itu kita menangkap ada beberapa mahasiswa ini yang belum merasa pede dengan tulisannya dengan, gitu ya. Dengan bidang bahasa itu sendiri. Walaupun masuk ke Prodi Bahasa Indonesia terkadang saya ini bisa nulis apa enggak ya. Nah, disinilah kita ingin memunculkan mahasiswa memiliki sebuah produknya gitu. Ini menjadi sebuah senjata gitu ya, sehingga nanti diharapkan di semester selanjutnya mahasiswa bisa terus berkembang hingga tulisannya terus bertambah seperti itu. Biasanya kalau sudah sekali terbit gitu ya, itu memicu dirinya untuk ternyata saya bisa ya, akhirnya besok-besoknya nulis-nulis terus ya Pak Adi ya. Selain itu Ustazah, selain kegiatan matrikulasi, kami juga ada kegiatan lain, yaitu yang pertama ada kegiatan menulis di majalah dan koran. Kemudian ada lagi kegiatan untuk mengikuti lomba menulis. Terus yang ketiga ada kegiatan untuk
mengajak sekolah, namanya Gerakan Literasi Sekolah. Wah. Mengajak sekolah untuk menerbitkan buku secara antologi. Ini berarti mahasiswa mengajak sekolah untuk menerbitkan buku antologi ini. Iya, jadi ketika mahasiswa melakukan kegiatan interaksi edukatif di sekolah, di sekolah, kemudian siswa melatih mahasiswa melatih siswa-siswa dan juga guru untuk menerbitkan buku. Ya. Wah, ini nyambung juga ya dengan pembicara sebelumnya ya, ada Ibu Agustin terkait dengan IE ini ya. Jadi ternyata IE ini memang sudah terintegrasi di masing-masing prodi dan mungkin masing-masing mata kuliah juga ada ya Pak Adi ya. Jadi mahasiswa datang ke sekolah itu tidak cuma ngajar saja, tetapi juga tadi disebutkan ada mengajak guru, mengajak siswanya untuk menulis buku. Wah, ini kan mengajak ke kebaikan semua ya. Nanti siapa tahu ada siswa yang ternyata wah ini siswanya pede sekali menulis buku, senang menulis gitu kan, tahu kalau dia bisa menulis, akhirnya besok-besok bisa menerbitkan buku lagi gitu ya. Oke. Kalau terkait dengan berbicara tadi yang sebelumnya ya, mahasiswa diminta untuk menjadi pembicara mulai dari tingkat kelas, kemudian kampus sampai keluar kampus. Nah, yang di luar kampus ini seperti apa Pak Adi? Ya, sebelum keluar kampus mungkin saya bercerita dulu yang di kampus ya. Yang di kampus itu kita punya event namanya Sarasehan, di mana mahasiswa bertugas sebagai pewara, kemudian mahasiswa lain menampilkan puisi atau mungkin berpidato, juga menjadi narasumber seperti ini. Kemudian setelah kita anggap kegiatan di kampus itu sudah ada peningkatan, kemudian kita ikutkan lomba-lomba. Mungkin salah satunya ada mahasiswa kami yang sudah juara dalam kegiatan pidato dalam lomba Kapolres Malang. Juga ada yang menjuarai KDMI, juara 2 regional LLD 7, dan juga ada yang menjuarai KDMI Forbas. Jadi memang kegiatan ini kita lakukan secara berkala ya, dari kegiatan di kelas, mahasiswa menjadi pewara di kelas, kemudian di kampus, kemudian baru kita keluar. Gitu. Wah, ini berarti dipersiapkan benar-benar baik ya, jadi tidak langsung misalkan mahasiswa langsung ikut di luar, menjadi di luar gitu enggak ya, tapi memang dari awal, dari kampus, dari kelas itu memang sudah dilatih seperti itu. Ya, apakah memang semua dirancang seperti itu atau boleh mahasiswa misalkan belum dapat materi yang berbicara di kelas tadi ya, ternyata langsung ikut di luar itu. Nah, itu apakah diperbolehkan juga? Tentu saja boleh, akan tetapi karena ini kegiatannya keterampilan, memang harus ada kebiasaannya. Sudah terbiasa, sudah dilatih sehingga bisa mengikuti perlombaan. Nah, biasanya mahasiswa memang seperti itu saja. Ketika ingin mengikuti suatu lomba, mahasiswa akan berusaha menampilkan di kampus dulu. Setelah biasanya di kampus sudah merasa terbiasa, kemudian sudah merasa lancar, baru mengikuti event. Memang kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan favorit. Beberapa mahasiswa sudah alhamdulillah menjuarai. Seperti tadi yang belum saya sampaikan itu salah satunya menjuarai kegiatan di UNESA juara 1 3 bahasa. Nah, itu dikuasai oleh salah satu mahasiswa baru juga. Nah, ini prosesnya juga secara berkala, dari kampus kemudian baru mengikuti event yang ada di luar gitu ya. Berarti memang dari semester 1 ini sudah mulai dari berbicara dan menulisnya sudah diasah ya Pak Adi ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba bahasanya pinter gitu ya, tapi memang ada proses di balik itu, di mana tadi mulai dari pembaharu saja sudah ada produk bukunya seperti itu ya. Jadi step by step seperti itu. Oke. Apakah ada program unggulan yang lain selain tadi ada berbicara dengan menulis? Ya. Program unggulan lain ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan untuk praktek pembelajaran. Karena salah satu fokus kita selain literasi ada praktek pendidikan bahasa Indonesia, di mana mahasiswa sudah menjadi guru pembina di beberapa sekolah binaan. Itu masuk ke program IE tadi atau beda program lagi nih Pak Adi? Di luar nih, ini program Prodi. Ada beberapa mahasiswa kami, salah satunya Gerakan Literasi Sekolah, Ustazah, di mana mahasiswa berusaha untuk membina, bahkan beberapa mahasiswa kami sudah menjadi guru ekstra ketika statusnya masih menjadi mahasiswa. Ya, jadi belum lulus sudah menjadi guru ekstra. Nah, ini salah satu program unggulan kami yang memberikan bekal kepada mahasiswa ini ketika lulus nanti sudah punya
satu corong untuk bisa menampilkan prestasi, harapannya seperti itu. Lewat kegiatan itu tadi ya. Ya. Jadi di sekolah dia sudah bisa tadi ada bekal berbicaranya, ada bekal menulisnya. Nah, ini ada juga bekal pembelajarannya seperti itu. Ya. Oke. Kalau bentuk kegiatannya itu seperti apa Pak Adi ya? Mulai Ya. misalkan semester 1 apakah ada target khusus, kemudian semester 3 targetnya berbeda atau bagaimana? Ya, untuk semester 1 memang kita mentargetkan dengan matrikulasi itu mahasiswa sudah mulai memiliki karya yang diterbitkan. Kemudian ini berlanjut ke semester 3. Kami mengatakan ini semester 3 adalah semester untuk apa? Semester penelitian. Jadi mahasiswa kita ajak untuk menjadi pemakalah. Ya, pemakalah dari hasil-hasil riset. Kemudian masuk ke semester 5, mahasiswa harus sudah memiliki capaian sertifikat dengan menjuarai lomba-lomba menulis. Kemudian di semester 7 harapan kami sudah memiliki sekolah binaan sehingga bisa membentuk gerakan literasi sekolah. Harapannya seperti itu. Wah, jadi ini menjadi pelopor kegiatan literasi sekolah ini dimulai sejak zaman semester 1 nanti sampai puncaknya nanti ada di semester 7 seperti itu ya Pak Adi ya. Yeah. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan ketika teman-teman semuanya ini masuk ke program studi pendidikan bahasa Indonesia, ini keluarnya pasti sudah punya karya ya. Sudah punya karya, sudah bahkan tadi punya sekolah binaan gitu. Nah, ini luar biasa sekali yang mungkin teman-teman belum tentu bisa dapatkan ketika berada di tempat yang lain seperti itu. Oke, tadi saya dengar Bahasa Indonesia ini kan sudah dibentuk sejak tahun 2017, artinya sudah ada alumni ya di tahun 2021 ya, angkatan 2017 atau angkatan pertama ini sudah lulus. Nah, untuk alumni sendiri ini bagaimana Pak Adi? Apakah memang prospek kerjanya ini semuanya guru Bahasa Indonesia seperti itu, atau memang ada prospek kerja yang mungkin masih dalam lingkup pendidikan tetapi di sini adalah non guru seperti itu? Iya Ustazah, kami berdiri dari 2017, kita baru ada satu alumni, satu angkatan, daya serapnya sebelum lulus. Sebelum lulus sudah ditempatkan di Tuban sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, yang menarik di Tommy ini, mahasiswanya namanya Tommy Ustazah, yang menarik di sini beliau ketika mengajar karena bahasa Indonesia itu penghela ilmu pengetahuan, ketika mengajar itu langsung menggunakan hasil-hasil karyanya, misalnya menulis puisi, langsung karya yang ditunjukkan seperti itu. Nah, fokusnya sebagai guru bahasa Indonesia, walaupun ada juga yang mengajar atau sebagai pengasuh ya, ada yang di SMP maupun ada yang di SMA sebagai guru bahasa Indonesia. Wah, ini menarik ya. Jadi gurunya ini nggak cuma ngomong tok gitu ya, tapi juga ada buktinya bahwa oh ini loh saya sudah menerbitkan ada puisi, ada cerpen dan seterusnya. Nah, ini juga di depan saya ini sebenarnya sudah banyak ya karya-karya dari mahasiswa ini. Coba saya lihat. Ini ada kumpulan puisi dari Ferry Indra. Nah, ini ada kumpulan apa lagi nih? Antologi puisi juga. Wah, ini bagus-bagus loh. Nah, ini mungkin yang saya ceritakan Ustazah, iya. ini mencari jejak harta karun bangsa, ini salah satu karya yang diterbitkan di semester 1. Wah, yang iya. dilakukan di kegiatan matrikulasi. Kemudian ada lagi ini salah satu karya di mana mahasiswa kami membina di sekolah. Kemudian sekolah tersebut menerbitkan buku dengan judul Mencari Jejak Antologi Puisi Guru dan Siswa. Gitu. Dan saya lihat ini juga penerbitnya bermacam-macam ya Pak Adi, jadi Ya. tidak dari bersumber satu penerbit saja ya. Ya. Nah, ini mahasiswanya memang sudah mandiri ya, sudah mandiri mencari penerbit atau memang sudah ada beberapa penerbit yang barangkali sudah MOU dengan prodi atau bagaimana? Untuk penerbit ini mandiri Ustazah, jadi memang kami sebagai dosen awalnya memperkenalkan beberapa penerbit, kemudian mahasiswa mencari sendiri. Kemudian juga dalam kegiatan penerbit ini mahasiswa kemudian merasa lebih senang di salah satu penerbit, itu kita persilahkan ya. Oke, berarti dikenalkan sedikit langsung bisa jalan sendiri gitu ya Pak Adi. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, ini bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut terkait dengan prodi pendidikan bahasa Indonesia, bisa perkenalan di mana ya Pak Adi ya? Ya, untuk sahabat pendidikan yang ingin mengenal lebih jauh tentang prodi pendidikan bahasa Indonesia, bisa coba untuk subscribe channel YouTube kami PBI STKIP Al-Hikmah Surabaya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Nah, ini nanti di situ teman-teman bisa lihat juga ya bahwa di situ banyak karya-karya dari mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia.
Oke, jangan lupa juga ya subscribe di YouTube kami di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin nanti lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Adi, barangkali dengan Pak Adi atau dengan dosen atau mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.